Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Para jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pagi ini kita bisa bertemu lagi, dan kita berharap mudah-mudahan pertemuan ini benar-benar menjadi pertemuan yang mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Para jamaah yang dirahmati Allah, pagi ini saya ingin berbagi pengalaman bagaimana kita ini menjadi nyaman, menjadi enak, menjadi nikmat untuk berbuat baik. Ternyata bukan hanya karena kita itu ingin berbuat baik atau tekad kita untuk berbuat baik sehingga kita ini bisa berbuat baik dengan enak, dengan nikmat, dengan nyaman, tetapi juga karena lingkungan kita itu mendukung kita untuk berbuat baik. Dalam arti yang sederhana, memang secara kejiwaan kita mengalami ketenangan, kemudian secara sosial kita juga berada di lingkungan yang mendukung kita untuk berbuat baik. Nah, oleh karena itu saya katakan bahwa ada faktor eksternal di samping faktor internal, ada faktor dari luar di samping faktor dari dalam yang membuat kita itu menjadi orang yang dengan enak, dengan nyaman, dengan nikmat berbuat baik. Apa itu faktornya? Ketika kita punya mitra, punya kawan, punya sahabat, orang-orang baik, maka berkawan dengan orang baik itu penting, bermitra dengan orang baik itu penting. Nah, pengalaman saya bermitra dengan orang yang tidak baik, apalagi orang yang tidak baik, yang agresif untuk mempengaruhi kita, menekan kita, dan membuat kita tidak nyaman, itu ternyata tidak mudah untuk menjadi orang baik. Saya baru mau ke masjid, ternyata dia datang bertamu, dan dia tidak sadar bahwa dengan bertamunya itu dia menghambat diri saya untuk datang ke masjid. Kemudian ketika saya pamit, saya ke masjid dulu ya, dia katakan, ya sana ke masjid, saya tunggu di sini. Anda kok ke masjid? Nanti aja. Nah, saya kan jadi tidak nyaman meninggalkan seorang yang ada di rumah saya sebagai tamu, sementara saya ke masjid. Sehingga ketika saya itu salat, kemudian selesai salat, saya berdoa, saya agak tergesa-gesa di dalam berdoa karena saya meninggalkan orang yang ada di rumah saya, sehingga saya tergesa-gesa untuk pulang masjid, dari masjid. Ke masjidnya itu tidak nyaman karena meninggalkan orang. Ketika pulang ke masjid tergesa-gesa karena segera harus menemui orang. Dan itu berkali-kali saya temui. Kemudian di dalam pergaulan sehari-hari juga begitu. Ketika saya berteman dengan orang-orang yang tidak baik, ternyata ya dalam beberapa saya terpengaruh juga. Berteman dengan orang malas, berteman dengan orang yang tidak bijak, berteman dengan orang yang tidak jujur, itu repot banget. Ya, saya pernah bermitra dengan orang yang saya katakan tidak jujur gitu. Ternyata saya sekali-kali dibohongi, dan dibohongi itu tidak enak, dan akhirnya saya sulit untuk percaya sama dirinya. Nah, daripada saya tertekan ketika terus bergaul dengan dirinya, saya mulai mengambil jarak. Nah, ketika mengambil jarak, dia bertanya-tanya kenapa tiba-tiba saya jarang datang tempat dia dan jarang untuk menemui dia. Saya katakan kepada dia, ya saya dalam keadaan agak sibuk hari-hari ini, saat ini, minggu-minggu ini, sehingga saya tidak punya kesempatan untuk banyak bermain di luar rumah dan di luar pekerjaan yang saya kerjakan. Nah, di situ saya sebenarnya agak bohong, karena saya juga tidak sesibuk yang digambarkan orang lain dan digambarkan dia.
Karena saya bisa saja datang ke tempat dia, cuma kedatangan saya ke tempatnya, ke tempat orang yang tidak jujur itu menjadikan beban bagi diri saya. Karena apa yang dia omongkan itu hampir tidak bisa dipercaya. Ya tidak semuanya, hampir tidak bisa dipercaya, karena dengan enak dia berbohong dan membohongi saya berkali-kali. Nah, kemudian pengalaman yang bagus, pengalaman yang baik, saya itu banyak punya teman yang luar biasa. Sahabat-sahabat saya yang jujur, sahabat saya yang memotivasi saya untuk berbuat baik, sahabat saya yang mendukung saya untuk berbuat baik. Itu banyak sekali, sehingga saya bisa ngomong dengan enak, saya bisa bergaul dengan enak, saya bisa mendapatkan ketentraman, kenyamanan di dalam bergaul dan mendapatkan manfaat dari pergaulan saya dengan orang-orang baik itu. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, pengalaman-pengalaman ini kemudian saya share, saya bagi dengan teman-teman saya, dengan orang yang berinteraksi dengan saya. Tetapi tidak semua orang percaya, karena mereka rata-rata juga tidak punya pengalaman yang sama dengan pengalaman yang saya alami, sehingga apa yang saya katakan dan saya ceritakan itu seringkali dianggap angin lalu. Ya, saya tidak punya beban untuk bercerita karena saya ingin berbagi kebaikan dengan orang. Tetapi kalau apapun yang saya sampaikan itu tidak diterima, ya sudah, yang penting saya sudah berupaya untuk berbagi. Selepas itu saya serahkan semuanya kepada Allah, dan saya selalu berdoa kepada Allah, ya Allah, berikan kemampuan pada saya untuk berbagi, dan jadikan apa yang saya bagi itu menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi semua orang yang berinteraksi dengan diri saya, termasuk bagi diri saya sendiri. Dan itu yang selalu saya ucapkan, ya Allah, berikanlah saya kemampuan untuk berbagi, dan mudah-mudahan dengan berbagi itu saya bisa beri manfaat kepada orang lain dan kepada diri saya sendiri. Amin. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, ini sudah hadir nih teman-teman saya, mulai Pak Sugeng Rianto. Pak Sugeng Rianto itu teman saya, sahabat saya yang baik. Dia dosen UMY dari ISIPOL, jurusan Ilmu Hubungan Internasional. Ya, ini orang baik yang menjadi teman saya, dan saya banyak belajar dari beliau. Saya lanjutkan. Jadi apa yang ingin saya sampaikan pada kali ini itu tidak jauh dari pengalaman saya. Bagaimana berkawan dengan orang baik dan bagaimana berkawan dengan orang yang tidak atau kurang baik. Saya selalu mengatakan begini, manusia itu seperti sekawanan binatang, seperti burung-burung yang memiliki naluri untuk berkumpul dengan sejenisnya. Jadi burung-burung itu ya ingin berkumpul dengan burung-burung sejenisnya. Oleh karena itu, jika kita ingin menjadi orang soleh, saya katakan, mari kita berkawan, berusaha untuk berkawan dan berkumpul dengan orang-orang yang soleh. Dan insya Allah kita akan menjadi orang yang nyaman untuk menjadi orang soleh. Ada satu firman Allah yang saya coba untuk saya renungkan, yaitu firman Allah yang terdapat di dalam Al-Quran, surah At-Taubah, ayatnya ayat 119. Di dalam ayat itu Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Di dalam ayat ini Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu sekalian kepada Allah, dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar. Benar, orang yang lurus, orang yang jujur, orang yang baik. Dan ini yang selalu saya sampaikan kepada teman-teman saya. Perintah Allah ini adalah sesuatu yang seharusnya motivasi diri kita untuk menjadi orang yang punya upaya untuk berkumpul, berteman, bersahabat dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang lurus, orang-orang yang punya sikap istiqomah di dalam kebenaran.
Dan ini berlaku untuk semua orang, dimanapun dan kapanpun, laki-laki, perempuan, tua muda sama. Seseorang yang ingin menjadi orang baik tidak hanya mencari orang-orang baik, bergaul dan menjadikan dirinya itu menjadi orang baik di tengah-tengah komunitasnya, dan mencari komunitas yang baik yang bisa menjadi sesuatu yang mendukung dirinya untuk menjadi orang baik. Berkawanlah dengan orang baik, laki-laki dan wanita begitu. Dan jangan sampai kita merasa tidak nyaman ketika bergaul dengan orang-orang yang taat, orang-orang yang baik, orang-orang yang saleh. Meskipun mereka itu secara duniawi mungkin berasal dari keluarga orang-orang miskin, orang-orang yang tidak punya status sosial yang memadai untuk dihormati oleh banyak orang, orang-orang yang tidak terlalu pintar, orang-orang yang tidak terlalu cerdas, tapi akhlak mereka itu baik. Ini kalau kita ingin membangun akhlak yang baik, ya berteman dengan orang yang berakhlak baik. Apalagi ketika orang yang berakhlak baik itu juga punya kemampuan intelektualitas, punya kapasitas intelektual yang baik, dan secara intelektual matang. Wah, ini semakin nyaman lagi. Dan apalagi kemudian dibarengi dengan kematangan-kematangan emosional yang sangat memadai dan kematangan spiritual yang sangat baik. Orang yang matang secara intelektual, secara emosional, dan secara spiritual itu insya Allah dia tidak hanya bermanfaat untuk dirinya, tapi juga bermanfaat bagi orang lain. Dan saya menemukan sejumlah orang yang meskipun tidak sempurna, tetapi saya melihat bahwa dia itu kematangan intelektualnya sangat bagus, kematangan emosi dan spiritualnya sangat bagus. Dan saya mulai menelaah itu, kematangan intelektual, kematangan emosional, dan kematangan spiritual seperti apa orang-orang yang saya butuhkan itu. Saya petakan, ya ternyata saya menemukan beberapa figur yang tingkat kematangan spiritual, kematangan emosional, dan kematangan intelektual itu memadai untuk saya jadikan sebagai teman, sebagai sahabat saya. Dan ini yang kemudian motivasi saya untuk selalu mendekat dengan dirinya. Satu saat saya bertemu dengan ayat yang terdapat di dalam surah Al-Kahfi, yaitu tepatnya pada ayat 28. Ketika saya baca Quran, di dalam ayat itu ada perintah dari Allah. Apa perintahnya? Wasbir nafsaka ma'alladina yad'auna rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah wala ta'du 'ainaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta. Dan bersabarlah kamu bersama dengan orang-orang yang menyeru Rabb, menyeru Tuhannya di pagi dan di senja hari dengan mengharap keridhaannya. Dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka karena mengharapkan perhiasan kehidupan dunia ini. Dan janganlah kamu mengikuti orang-orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingat kami serta menuruti hawa nafsunya, dan adalah keadaannya itu melewati batas. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, setelah saya telusuri, saya menemukan penjelasan dari Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah yang mengatakan bahwa Allah memerintahkan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar beliau bersabar bersama orang-orang yang beriman, orang-orang yang beribadah, orang-orang yang banyak kembali bertaubat kepada Allah, yaitu orang-orang yang menyeru Tuhannya di pagi hari dan di senja hari, yaitu di awal dan di akhir siang. Dan mereka itu selalu berharap untuk mendapatkan keridhaan Allah, dan Allah menyifati mereka dengan orang-orang yang beribadah dengan ikhlas dalam beribadah.
Allah menyifati mereka itu dengan ibadah dan ikhlas di dalam beribadah. Jadi orang-orang yang, maaf itu saya sampaikan dengan bahasa yang sederhana, selalu ingin mendekatkan diri pada Allah itu akan direspon oleh Allah dengan sapaan yang indah, yaitu menjadikan mereka punya kepribadian yang betul-betul punya keinginan kuat untuk beribadah kepada Allah dengan ikhlas. Dan orang-orang seperti inilah orang-orang yang langka di sekitar kita, dan itulah yang harus kita cari untuk kita jadikan sebagai mitra, sebagai teman, sebagai sahabat. Dan saya alhamdulillah di kantor menemukan orang-orang seperti itu. Di sekitar rumah saya, di sekitar lingkungan pergaulan saya menemukan orang-orang seperti itu. Di media sosial saya juga menemukan orang-orang seperti itu, dan mereka saya sapa, mereka juga menyapa saya dari waktu ke waktu, dan ternyata saya mendapatkan sesuatu yang luar biasa, utamanya ketika saya selalu ingin mengingat Allah dalam kehidupan saya sehari-hari. Dan manfaat yang lain juga banyak. Memang secara intelektual, kematangan intelektual saya itu berkembang, disopang, didukung oleh banyak teman, banyak sahabat saya yang punya kematangan intelektual yang tinggi dan betul-betul bersedia sharing dengan diri saya, berbagi dengan diri saya dari waktu ke waktu. Siapapun mereka, tidak hanya dosen, tetapi juga para tenaga pendidikan di kampus saya dan juga teman-teman mahasiswa ya. Mereka itu teman berdialog, teman bergaul yang sangat baik. Saya selalu mengatakan para mahasiswa saya itu adalah teman-teman, sahabat-sahabat saya yang baik. Demikian juga para jamaah pengajian saya. Itu banyak menjadi teman saya, sahabat saya yang selalu memotivasi saya untuk menjadi lebih baik dari waktu ke waktu dan mengingatkan saya ketika saya salah. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, ayat yang terdapat di dalam surat Al-Kahfi, tepatnya ayat 28 ini, saya temukan juga di dalamnya terdapat perintah untuk berkawan dengan orang-orang yang pada saatnya bisa mendukung diri kita untuk dengan nyaman berbuat baik, yang selalu menunjukkan sikapnya untuk bergaul dengan diri kita dengan sebaik-baiknya, dan kita pun merasa nyaman untuk bergaul dengan mereka. Meskipun mereka itu banyak orang-orang yang miskin, orang-orang yang hartanya itu ya hanya cukup untuk hidup sehari-hari, dan secara intelektual juga tidak terlalu cerdas, tidak terlalu baik, tetapi akhlaknya yang luar biasa itu yang saya kagumi, karena berkawan dengan mereka itu saya rasakan nyaman. Tutur katanya baik, sikapnya baik, tindak tanduknya itu benar-benar menyejukkan. Saya dulu pernah menulis di Suara Muhammadiyah tentang seseorang yang saya sebut namanya dengan sebutan yang tidak sama dengan namanya. Ya, saya tidak menyebut si Fulan, tapi Mas Parman. Alangkah hebatnya Mas Parman. Saya puji dia dan saya mendapatkan manfaat dari orang yang namanya Mas Parman itu. Itu bukan nama yang sebenarnya, karena saya harus menyebut nama orang. Kalau saya sebut di dalam tulisan saya nggak nyaman dengan dia kalau dia membaca tulisan itu. Tetapi begitu dia itu membaca tulisan saya di Suara Muhammadiyah, langsung dia menyapa saya, Mas Muhsin menulis tentang saya ya. Kebetulan dia teman saya. Ya gimana? Wah, saya nggak nyaman itu, nggak enak itu. Nah, kenapa? Anda terlalu banyak memuji saya. Ya, saya mohon maafnya, saya harus mengatakan secara jujur bahwa Anda itu layak dipuji. Tetapi ya kalau Anda tidak merasa nyaman, saya mohon maaf. Ya jangan begitulah. Saya kan tidak sebaik yang dikatakan Mas Muhsin. Masih banyak kekurangan saya. Iya, kalau mencari kekurangan orang banyak, tetapi ada kelebihan yang saya pahami, yang saya cermati dari diri Anda yang perlu saya ungkap agar orang lain mau belajar dengan orang lain yang punya kelebihan seperti Anda. Wah, saya jadi gak enak itu. Ya sudahlah, anggap saja tidak terjadi apa-apa. Saya ingin mengajarkan kepada orang banyak tentang siapa orang yang layak dijadikan teman, dan Anda adalah orang yang layak. Saya tidak menyebut nama Anda
apa adanya, sehingga orang tidak mencari Anda, tetapi mencari orang-orang seperti Anda. Dia kemudian tertawa. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, terkait dengan apa yang saya sampaikan, bahwa kita hendaknya berteman dengan orang-orang baik, itu ada ungkapan yang berasal dari Ibrahim Al-Khawas rahimahullah, yang ungkapannya itu diterjemahkan dalam berbagai bahasa, termasuk bahasa Jawa dan bahasa Indonesia. Beliau berkata, dawa'ul qalbi khamsatu asya, penawar hati itu ada 5. Yang pertama, qiraatul Quran, membaca Al-Quran. Jadi kalau hati kita sedang gunah, sedang resah, sedang gelisah, bacalah Al-Quran. Satu ayat kita baca dengan baik dan benar, itu insya Allah. Dan membaca Al-Quran itu dikatakan qiraatul Quran bitadabbur, dengan tadabbur, dengan perenungan yang dalam. Jadi jangan hanya sekedar membaca, renungkan bacaan kita itu sehingga kita bisa meresapi maknanya. Yang kedua, wa khala'ul batni, kosongnya perut. Kosongkan perut kita, artinya berpuasalah. Yang ketiga, wa qiyamul lail, salat malam. Dan saya selalu mengatakan, gak usah kita teriak-teriak, gak usah kita mengatakan pada siapapun. Beramal saleh itu kalau bisa justru tersembunyi dan tidak usah dikatakan pada siapapun. Karena saya khawatir apa yang kita amalkan itu akan jadi riya. Apalagi mengungkap di WA, alhamdulillah hari ini, malam ini saya bisa sholat malam dengan khusyuk. Tidak perlu seperti itu. Karena kalau kita mengungkap seperti itu, jangan-jangan kita akan terjebak dalam sikap riya. Sholat saja. Kalau kita kuat 11 rakaat, 11 rakaat. Kalau kita kuat lebih ya lebih, apa-apa. Tapi minimal ada keinginan kita untuk berinteraksi dengan Allah, zikrullah dengan sholat itu. Di samping sholat-sholat wajib, mari kita dalam bahasa Jawa ngupeni sholat-sholat sunnah. Artinya apa? Luangkan waktu kita untuk sholat sunnah. Sholat sunnah apapun, termasuk sholat duha dan qiyamul lail itu, meskipun hanya sebentar. Dan kita tidak usah memamerkan apa yang kita lakukan itu kepada orang lain. Karena apa? Sikap pamer itu adalah sesuatu yang bisa mengurangi pahala kita dan bahkan bisa menghilangkan pahala kita. Keikhlasan kita di dalam melaksanakan ibadah itu akan bisa memberikan kontribusi positif bagi diri kita. Kemudian yang keempat, batadarru'u indas sahar, berdoa dengan tersungkur, dengan merendahkan diri di hadapan Allah di waktu sahur, di waktu sahar, itu di waktu akhir malam sebelum subuh. Dan yang terakhir, wa mujalasatus shalihin, dan duduk bersama dengan orang-orang saleh, artinya bergaul dengan orang-orang saleh. Dan itu yang menjadi topik kita pada hari ini, mujalasatus shalihin, duduk bersama dengan orang-orang saleh, artinya bergaulah dengan orang yang saleh. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, tetapi untuk bisa mengamalkan hal seperti ini bukan sesuatu yang mudah. Kita harus berupaya seoptimal mungkin. Dan juga bukan berarti kita tidak boleh mengenal semua orang. Mengenal semua orang itu dibolehkan, namun kita jangan menjadikan kawan dekat kecuali orang-orang saleh atau salihah dalam arti yang luas. Dan kita harus memilih kawan-kawan yang baik untuk keselamatan kita. Suatu saat Rasulullah pernah bersabda, ar-rajulu ala dini khalilihi wal yanzur ahadukum man yakhalil. Seseorang itu mengikuti agama, dalam arti di sini tabiat, akhlak, kepribadian kawan dekatnya. Oleh karena itu hendaknya seseorang di antara kalian memperhatikan siapa yang seharusnya dijadikan kawan dekat. Jadi seseorang itu harus mempertimbangkan siapa yang seharusnya dijadikan kawan dekat. Lihatlah siapa orang yang seharusnya kita jadikan sebagai kawan dekat. Kita harus mempertimbangkan dengan cermat siapa yang
paling layak untuk kita jadikan sebagai teman dekat. Saya memilih. Itu bukan berarti memilih dalam arti menyingkirkan yang lain. Saya memilah. Siapa kawan-kawan yang harus saya dakwai karena belum lurus, dan siapa teman-teman yang akan saya jadikan sebagai mitra yang betul-betul bisa berbagi dengan baik karena memang orang ini orang yang lurus. Bahkan dia banyak mendakwai saya. Kemarin saya ceritakan, saya naik taksi, ada sopir taksi yang ternyata lulusan pesantren dan dia banyak menasihati saya dengan nasihat yang bagus. Serahkan hidup ini kepada Allah, maka Allah akan memberikan jalan yang terbaik untuk diri kita. Itu nasihat tentang tawakal saya dengarkan dengan baik, dan alhamdulillah saya bisa menikmati apa yang dia katakan dan saya banyak belajar dari dia. Jadi saya katakan saya tidak rugi membayar ongkos taksi itu karena saya mendapatkan advice yang luar biasa, mendapatkan nasihat yang luar biasa. Nah, di dalam hadis yang lain Rasulullah juga menyatakan begini, matalul jalisis salih wassu kahamilil miski wa nafihil kir. Perumpamaan kawan yang baik dan kawan yang buruk itu seperti seorang penjual minyak wangi dan seorang peniup alat untuk menyalakan api yang sekarang disebut pandai besi. Fahamilul miski imma yakhdiyaka wa imma an tabta'a minhu wa imma an tajida minhu rihan tayyibah. Penjual minyak wangi mungkin dia akan berikan hadiah kepadamu atau engkau membeli darinya minyak wangi itu, atau engkau mendapatkan bau harum dari minyak wanginya yang dia jual itu. Jadi kalau kita bergaul dengan orang yang menjual minyak wangi, mungkin dia akan memberikan hadiah minyak wangi pada kita, atau Anda membeli minyak wangi itu, atau Anda mendapatkan bau harum dari minyak wangi yang dia jual itu. Saya pernah datang ke sebuah masjid, saya ketemu dengan orang yang pernah kenal saya dan pernah saya kenal. Tiba-tiba dia memberi minyak wangi pada saya. Pak Husin, saya beri hadiah ini minyak wangi yang sering saya pakai bersama istri saya dan anak saya. Kecil, ternyata bagus minyak wangi itu, baunya enak. Saya beri hadiah. Dan pernah juga saya membeli minyak wangi dari orang yang menjajakan minyak wangi yang ternyata bagus. Tapi saya juga pernah berteman dengan orang yang jual parfum yang bagus, dan ternyata tanpa membeli dan tanpa diberi hadiah pun saya mendapatkan dampak kewangian dan bau harum dari minyak wangi yang dijualnya, karena saya waktu itu datang ke warungnya, ke tokonya untuk berbincang-bincang hampir 1 jam. Ternyata bau wangi yang hadir dari minyak wanginya itu ada di dalam diri saya, di pakaian saya, sehingga ketika saya datang ke kampus itu saya ditanya, kok wangi banget Pak, dari mana? Ya alhamdulillah, ini perumpamaan yang baik. Sedangkan pada besi mungkin dia akan membakar pakaianmu atau engkau mendapatkan bau yang buruk dari api yang membakar besi itu. Nah ini artinya kalau kita bergaul dengan orang yang tidak baik, mungkin kita akan mendapatkan dampak buruk dari dirinya dengan cara apapun. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, selanjutnya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di menjelaskan tentang hadis ini dengan penjelasan yang gamblang, yang jelas, clear, dan panjang lebar. Beliau berkata, hadis ini memuat anjuran untuk memilih kawan-kawan yang soleh dan mengingatkan dari kebalikan mereka, yaitu kawan-kawan yang buruk itu jangan kita jadikan sebagai mitra. Nabi Muhammad SAW itu membuat perumpamaan dengan 2 perumpamaan ini. Beliau menjelaskan bahwa seluruh keadaan kita itu terkait dengan keadaan kawan-kawan kita. Kalau kawan-kawan kita saleh, insya Allah kita akan ketularan jadi orang saleh. Kita akan mendapatkan keuntungan dari kebaikan kawan-kawan kita itu. Kawan yang saleh adalah seperti penjual minyak wangi yang kita dapat manfaat, kita akan dapat manfaat dari minyak wanginya. Mungkin dengan cara diberi hadiah gratis, atau dengan membeli, atau minimal duduk bersamanya, kita akan mendapatkan ketenangan dengan bau harum minyak wangi itu. Nah, kebaikan itu akan diperoleh seorang manusia yang berteman dengan orang-orang yang soleh itu jauh lebih besar dan lebih utama daripada minyak wangi yang semerbak aromanya. Ya, jadi juga sekedar secara fisik kita wangi, tapi akhlak kita akan menjadi wangi dalam pengertian metafor. Karena sesungguhnya kawan yang saleh itu akan mengajarkan kepada kita hal yang bermanfaat bagi diri kita dalam urusan apapun.
urusan dunia dan urusan agama. Atau minimal dia akan berikan nasihat kepada kita atau mengingatkan kita ketika kita salah. Dan kita tidak akan celaka ketika berteman dengan orang-orang seperti itu, karena apa? Dia selalu memberi motivasi yang baik dan mengingatkan kita kalau kita salah. Orang-orang yang soleh yang menjadi kawan kita itu selalu akan mendorong kita untuk taat kepada Allah, berbakti pada orang tua kita, menyambung silaturahim, menunjukkan kekurangan-kekurangan kita sehingga kita bisa semakin lama akan semakin jadi baik. Orang soleh juga mengajak kita untuk punya akhlak mulia, baik dengan perkataannya, perbuatannya, dan keadaan-keadaan yang ada dalam dirinya. Tanpa dia berbuat sesuatu atau mengatakan sesuatu, kita bisa melihat pancaran kesalehan itu untuk kita contoh dan memberikan ketenangan pada diri kita. Lagi karena manusia itu pada saatnya ingin mengikuti apa yang diperbuat oleh kawan-kawannya atau teman dekatnya. Seperti tentara yang berkumpul dengan sesamanya itu akan selalu terkait dengan siapa kawannya. Sebagian akan menggiring lainnya menuju kebaikan atau keburukan. Ini instinktif sifatnya. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, manfaat-manfaat berkawan dengan orang soleh itu bisa saya ceritakan dengan cerita yang banyak. Tapi sekali lagi simpulan yang tepat itu begini. Kalau kita berteman dengan orang soleh, insya Allah kita akan menjadi orang yang nyaman di dalam hidup. Karena apa? Kita akan terdorong untuk menjadi orang soleh, dan minimal kita mendapatkan peluang untuk menjadi soleh dengan mencontoh atau meneladani mereka yang menjadi kawan kita. Sementara kalau berteman dengan orang-orang yang tidak soleh, kita sendiri terbebani untuk selalu mengambil jarak supaya kita tidak tertular keburukan-keburukan yang ada pada dirinya. Dan mendakwai orang-orang yang tidak soleh atau kurang soleh itu juga tidak mudah, karena seringkali mereka tidak mau mendengar nasihat-nasihat baik yang kita katakan, dan seringkali mencela kita ketika kita menjadi orang yang berbeda dengan mereka. Nah, akhirnya para jamaah yang berbahagia, mari kita berupaya menjadi yang terbaik dengan berkawan dengan orang-orang yang soleh, dan mudah-mudahan dengan berkawan dengan orang yang soleh, kali lagi kita akan menjadi orang-orang yang soleh sebagaimana kawan kita, dan kawan kita pun akan mendapatkan manfaat dari kesalahan kita yang pada saatnya akan mereka contoh, karena mereka pun perlu belajar pada diri kita. Inilah apa yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.